Ibu Megawati masih mengizinkan atau mempertahankan menterinya untuk stay bersama Presiden Jokowi, tentu mungkin Ibu Megawati bisa bicara sabar-sabar gitu. Tapi para menterinya ini kan pasti juga udah kepanasan. Dengan ditariknya AHY itu justru membuat penegasan dari Pak Jokowi bahwa dia tidak lagi memikirkan Bu Mega. Kalau menurut hemat saya sih ini hanya manajemen untuk menciptakan ketergantungan yang besar kepada negara. Jadi kalau tidak saya, nggak bisa nih. Ngompol. Hai guys, apa kabar lo malam ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Saatnya kita ngumpul lagi nih, di ngumpul ngomongin politik bareng gue Debbie Wage dan biasalah ditemenin sama wartawan kesayangan gue Pak Seruri Alfaruk. Malam Mas. Malam, malam Mbak. Kok gambarnya Mas Rofik ini? Nah ini dia. Dan juga tadi udah kesebut ada Mas Rofik. Halo Halo, Mas, selamat gimana malam. keadaan politik hari ini Mas? Mas Rofik paling Semakin tegang. hot, Paling tegang, soalnya aku lihat menegangkan. tadi baru ini ya, baru Paling melakukan tegang Mas konferensi Rofik. pers. Itu dia. Tapi kayaknya emang lagi tegang ya suasana politik kita hari ini ya. Gimana sih Mas Ya, Rofik? ya kan ini juga publik sedang menuntut hak angket itu bisa dipercepat ya, karena jalan satu-satunya untuk mencari keadilan itu kan ada di hak angket. Sebab dengan hak angket itu semua orang, semua pejabat yang terkait dengan apa yang menjadi dasar itu bisa dipanggil dan itu bisa diselidiki. Jika itu ada temuan-temuan yang sifatnya TMS, maka seluruh proses politik ini dapat dihentikan atau bisa diulang. Nah, ini yang akhirnya jadi tarik-menarik kan antara presiden sedang melobi semua kekuatan bersama dengan partai-partai yang tergabung di 01, 02, 03, semua sedang memberikan kalkulasi politiknya dan sedang beropini ke publik. Nah, ini penting. Oke. Tapi kita nggak mau ngomongin soal hak angket nih, tapi lebih tarik-menarik menteri mungkin ya, kabinet yang sebenarnya udah tinggal bentar lagi sih, tapi gimana nih Mas Seruri? Apakah tarik-menarik kabinetnya yang menteri-menteri di bawah Megawati dan menteri-menteri yang loyalis Pak Jokowi ini ada ketidakkompakan atau tarik-menarik atau ada apa politik hari ini kita Mas Seruri? Iya. Memang situasinya udah super panas. Sudah super panas seperti kayak mau hujan deras gitu kan. Nah, tapi gini, memang sekarang ini kan seperti yang disinggung Mas Rofik tadi, situasinya itu masyarakat sekarang sedang masalah angket, menunggu masalah angket yang sekarang ini kan sedang diperjuangkan paslon 1, partai-partai yang berkoalisi di paslon 1 dan di paslon 3. Nah, dalam situasi yang sudah panas begini, memang ada baiknya Megawati itu menarik para menterinya agar bisa mempertegas garis demarkasinya antara keinginan untuk melawan Jokowi yang dengan menggunakan hak angketnya itu, dan secara psikologis kalau Ibu Megawati saat ini mengambil peran untuk menarik semua menterinya, itu akan bisa memberi pengaruh positif terhadap image Ibu Megawati, image PDIP, dan image kelompok-kelompok yang sekarang ini secara mayoritas menginginkan digulirkannya hak angket gitu. Jadi dengan menteri-menteri yang ditarik itu akan memberi pengaruh yang sangat bagus. Masyarakat di luar itu yang gemes juga akan makin tegas posisinya untuk memberikan support dari luar gitu. Maka daripada situasi sekarang ini Ibu Megawati masih mengizinkan atau mempertahankan menterinya untuk stay bersama Presiden Jokowi, tentu mungkin Ibu Megawati bisa bicara sabar-sabar gitu. Tapi para menterinya ini kan pasti juga udah kepanasan.
Bagaimana tidak Hmm. kepanasan? Karena dalam kondisi yang sudah tidak cocok, tidak satu visi, bagaimana bisa duduk dengan nyaman, ngopi bareng dengan nyaman? Saya kira nggak bisa. Dan itu malah berbahaya ya. Kalau ini dipertahankan terus di situ, itu akan berbahaya dan memberikan implikasi negatif terhadap citra Megawati. Maka Hmm. sekarang harus berani mengambil keputusan, tariklah menteri-menteri PDI, ada 7 kan itu, menteri-menteri PDI Hmm. ditarik aja semuanya gitu. Ini akan lebih bagus. Jadi ada semacam shocking kepada eh, presiden bahwa memang PDIP itu tidak main-main atau Megawati tidak main-main dalam Hmm. hal mencari kebenaran ini gitu. Mas Rofik gimana? Setuju nggak nih dengan pendapatnya Mas Ruri? Apa nggak makin panas nanti politik kita ya? Ya, ini Kalau kan menteri-menteri sebenarnya ditarik. juga sebenarnya kalau dari mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Faruk tadi itu kan Hmm. sesungguhnya ini dalam rangka mempertegas positioning. Memang Hmm. kerja di positioning di kementerian juga sudah pada tidak nyaman kan karena ada perbedaan dan segala macam. Dan dalam konteks ini ya bukan soal semata-mata mempertegas sikap saja, bahwa mencari keadilan itu kan memang banyak sisi ya. Kalau seluruh kementerian yang ada yang berasal dari PDIP itu ditarik secara total gitu, itu kan artinya Hmm. juga memperjelas positioning, dan pada akhirnya apa yang akan diperjuangkan melalui hak angket itu juga akan bisa berjalan secara masif, karena sudah barang tentu dalam perjuangan ini tidak ada lagi beban. Yang kedua, saya melihat memang ada urgensi, walaupun sebenarnya menarik seluruh menteri itu lebih baik dilakukan pada saat sebelum pemilu. Tetapi inilah sikap negarawannya Bu Mega yang beliaunya Hmm. tidak mau mengganggu proses dalam berbangsa dan bernegara. Tapi dalam sisa waktu ini kan setelah pemilu ini kan sebenarnya tidak ada masalah lagi kalau itu ditarik, di pull out secara keseluruhan ya. Karena Hmm. toh mereka ini juga para menteri-menteri ini kan juga pada akhirnya hanya tinggal menunggu perintah saja, dan inilah pentingnya ketika itu dilakukan. Menurut saya konstelasi politik yang ada di istana, yang ada di partai-partai juga akan berubah total, karena tidak gampang bagi Pak Jokowi untuk menahan atau membuat politik ini bisa kondusif sebagaimana sebelumnya. Tapi justru Pak Ya. Jokowi juga akan jauh lebih kewalahan ketika para menteri-menteri itu ditarik, dan ini akan membuat citra Pak Jokowi juga akan semakin tidak baik karena tidak mampu mengendalikan situasi politik yang ada. Nah, ini adalah perang total kalau menurut saya. Ini adalah perang total yang akan menjadi menarik kalau ini dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini. Oke, tapi Mas Ruri, kalau memang betul ada penarikan menteri, di satu sisi mungkin lebih tegas ya. Tapi gimana dengan resesi global yang sudah terjadi? Apa kita nggak semakin terpuruk nanti Enggak, saya kira keadaan ekonomi? kalau secara ekonomi kan kita udah punya pengalaman ya. Pada saat Mhm. COVID kita masih bisa bisa bertahan karena Mhm. UMKM ya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah ya. Tapi yang sekarang ini memang harus diberesin itu adalah secara politiknya diberesin dulu biar Mhm. nanti tidak implikasinya tidak kemana-mana, karena Mhm. sekarang ini kan ada problem politik yang sangat serius. Jadi memang sekarang ini eh, politiknya dulu yang harus diselesaikan. Jadi jangan karena nanti gimana. Memang eh, dari dari pihak tertentu berusaha untuk menakut-nakuti dengan cara seperti itu gitu. Tapi kan kita udah punya banyak pengalaman dalam bisa mengatasi
gejolak apapun, tapi secara ekonomi masih bisa eh, survive gitu kan. Tapi begini, menurut hemat saya, jadi memang kuncinya sekarang ini saya tetap berpendapat Ibu Mega harus berani menarik menteri-menterinya. Paling nanti eh, ya paling diancam misalnya awas kalau pada mundur semua, saya kasuskan semuanya, kira-kira ya begitu. Tapi buat menteri-menteri Megawati juga tidak perlu takut karena juga Megawati dan partainya dan koalisinya juga bisa memainkan peran di DPR gitu. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ini kan untuk kewibawaan apa partai, kewibawaan Megawati, kewibawaan dalam memperjuangkan kebenaran gitu kan. Nah, kalau dalam konteks lain juga bisa jadi sebetulnya Presiden Jokowi ini juga sudah secara halus juga. Kenapa ini menteri-menteri PDI kok nggak mundur-mundur ya? Maka ditariklah SBY sebetulnya, ditariknya AHY. Sebetulnya ditariknya AHY itu juga kalau orang Jawa ini ya itu cara halus untuk menyuruh orang keluar gitu kan, untuk menyuruh orang mundur karena secara historis kan semua memahami bahwa hubungan Ibu Megawati sama Pak SBY itu kan memang kurang bagus. Jadi dengan ditariknya AHY masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi ini, sebetulnya itu juga bisa menjadi sinyal atau ya sinyal halus dibenturkan dengan PDI agar tujuannya adalah menteri-menteri PDI ini mundur dan Ibu Megawati marah lalu menteri-menteri yang ditarik. Nah kalau sekarang nggak ditarik-tarik nanti bisa diketawain sama Pak Jokowi. Ternyata masih kepingin jadi menteri semuanya gitu. Nah sekarang kan ini kan menyangkut harga diri PDI, menyangkut harga diri Ibu Megawati, menyangkut harga diri menteri-menteri PDIP gitu. Jadi sekarang mau mempertahankan dalam posisi yang tidak nyaman, lucu gitu. Nah ini kan sebetulnya arus besar ini kan mendukung perjuangan angket ya, perjuangan angket ini. Jadi kalau dalam arus atasnya ini masih ragu-ragu, nanti berbahaya. Jadi harus dipertegas posisinya itu harus dipertegas bahwa inilah posisi apa yang dibilang Mas Rafiq tadi, positioningnya itu jelas gitu. Mundur ya mundur harus mundur dan ini juga bagus buat apa itu konsolidasi menteri-menteri PDI, konsolidasi Megawati dan konsolidasi dengan partai-partai koalisi karena semuanya duduk bareng dengan menteri-menteri yang tadi ada di kabinet tadi karena pasti mereka kan banyak informasi. Kalau sekarang ini mau memberi informasi kan juga ragu-ragu karena posisinya masih resmi menteri. Tapi kalau sudah di luar kan jadi bebas mau menjelaskan apa saja, memberikan informasi apa saja kan jadi enak karena memang sudah nggak ada hubungan dengan pemerintahan Presiden Jokowi gitu. Jadi mesti harus diambil keputusan untuk mundur gitu. Mas Taufik setuju nggak kalau misalnya kan katanya kan kita juga harus kalau kita dalam kondisi perang katanya kita harus membuat musuh kita itu sedekat mungkin dengan kita ya. Nah, kalau ditarik makin nggak dekat dong ini posisinya Mas Taufik. Ya, saya kira dalam konteks ini penting mempertegas positioning ya karena apa yang disampaikan oleh Mas Farouk tadi benar sekali bahwa dengan ditariknya AHY itu justru membuat penegasan dari Pak Jokowi bahwa dia tidak lagi memikirkan Bu Mega. Nah, disinilah pentingnya dari Bu Mega bersama dengan Partai PDIP untuk
eh, melihat lebih jauh bahwa Presiden dalam positioning hari ini memang sama sekali tidak lagi ingin ada kaitan dengan keberadaannya bersama dengan Bu Mega atau dengan PDIP. Walaupun memang ada ucapan terima kasih juga lah kira-kira karena sudah mendukung Gibran dalam kontestasi yang kemarin itu. Nah, tentu dengan adanya sikap yang tegas itu menurut saya ini akan membuat para aktivis-aktivis demokrasi itu bisa semakin totalitas karena melihat ada garis demarkasi yang sangat jelas bahwa di sini atau di sana, atau mencari keadilan atau selamanya tenggelam. Nah, mencari keadilan dalam konteks ini kan memang harus ada pertemanan yang tidak boleh abu-abu. Nah, dengan adanya sikap, misalkan sudah mengambil sikap di luar pemerintahan, maka para aktivis demokrasi yang hari ini sedang memperjuangkan kebenaran itu bisa semakin pede bahwa mereka juga ada backup politik di DPR bahwa aspirasi mereka juga akan didengarkan. Nah, tentu memang mencari keadilan itu tidak gampang di tengah kekuasaan yang begini rupa. Tetapi kan ini harus diupayakan dengan berbagai macam cara agar kebenaran itu terus dimenangkan. Dan menurut saya jalan satu-satunya dalam konteks ini ketika kita tidak bisa lagi berharap pada Bawaslu maupun MK, maka hak angket ini adalah pintu utama yang akan mengurai seluruh praktek-praktek kolutif, praktek-praktek busuk dalam proses demokrasi ini. Dan ketika misalkan itu dilakukan dan banyak sekali temuan sekaligus terbukti, maka jalan pemakzulan terhadap Pak Jokowi itu juga bisa dilakukan walaupun memang butuh proses yang sangat panjang. Tetapi biarlah ini menjadi catatan demokrasi dan menjadi sejarah yang akan diingat oleh bangsa ini dan sekaligus kepada para pimpinan bangsa ini agar tidak main-main dan tidak sewenang-wenang terhadap positioning, agar setidak-tidaknya mereka berhenti untuk mencoba-coba untuk menyalahgunakan kekuasaan. Ini penting sekali karena dalam catatan saya memang pemilu kali ini adalah pemilu yang paling buruk, pemilu yang paling brutal, pemilu yang paling urakan, yang tidak ada lagi, hampir tidak mengedepankan kepada seluruh aspek norma-norma itu. Nah, ini yang menjadi catatan penting kita agar 5 tahun ke depan itu juga tidak terulang. Setidak-tidaknya membuat rakyat juga semakin menyadari bahwa dalam konteks kebijakan apapun mereka juga berani menolak terhadap praktek-praktek yang mencederai demokrasi ke depan. Oke, berarti Mas Ya. Mas Seruri dan Mas Rafiq ini sepakat sekali ya untuk untuk menarik menteri-menterinya. Ada tambahan mungkin sebelum kita tutup, Ya, Mas ya Seruri? itu ya memang ini harus dilakukan agar Megawati itu, Ibu Megawati tidak dinilai setengah hati dalam menyikapi persoalan politik sekarang ini gitu. Dan dengan sikap yang tegas itu juga memberikan persepsi positif juga terhadap luar negeri bahwa apa yang dilakukan Ibu Megawati ini memang memberikan sinyal bahwa memang di Indonesia ini memang sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Karena buktinya belum semua negara itu memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo ya, hanya sebagian saja. Termasuk Amerika, saya kira Amerika juga belum memberikan ucapan selamat, dan negara-negara Uni Eropa juga belum ya, baru Putin yang melalui, kalau tidak salah melalui medsos itu ucapannya. Jadi
saya kira beberapa negara penting itu juga sedang menunggu sebetulnya ini yang benar yang mana ini. Makanya mereka belum secara keseluruhan memberikan ucapan selamat karena memang masih menunggu. Artinya di sini belum berani mengatakan oh ini yang menang gitu kan. Nah, makanya apa yang ditunggu sekarang ini sikap Megawati ini memang sangat penting gitu ya. Paling tidak juga tadi itu tidak dituduh bersikap setengah hati dalam menyikapi politik yang sangat rumit saat ini. Jadi memang harus ada ketegasan. Kan Ibu Mega itu kan selalu dikenal sebagai sosok yang tegas. Dan ini juga penting juga ya biar biar ini untuk mengkristalkan partai-partai yang sedang berkoalisi ini makin confident, makin yakin bahwa Ibu Megawati itu memang benar-benar dalam posisi yang jelas gitu. Jadi kalau tidak segera mengambil keputusan menarik menterinya, nanti bisa jadi reason oh itu buktinya tidak mau narik-narik gitu. Nah, nanti kalau itu kan berbahaya gitu. Kira-kira sih begitu. Mas Rofik ada tambahan atau ada kekhawatiran nggak sih Mas Rofik? Ini kan beras sudah langka, negara-negara produsen beras juga nggak segampang dulu beli beras. Kita udah mau puasa. Apa kalau elit terlalu lama tidak solid begini, apa tidak ada kecemasan ekonomi akan sulit ya Mas Rofik ya? Ya, situasi ini memang harus segera dipikirkan ya. Memang beras langka itu baru terjadi setelah masa reformasi dulu. Jadi orang mengkait-kaitkan ini harga beras sudah mahal dan langka. Ini jangan-jangan akan terulang seperti proses reformasi dulu. Saya kira ya ini harus jadi proses pembelajaran. Masa negara sebesar ini, negara agraris lagi, masa menyediakan beras saja nggak bisa dan mengandalkan impor. Inilah proses manajemen dalam bernegara itu juga tidak terkelola dengan baik, lebih concern ke persoalan politik. Yang menurut saya ini pada akhirnya juga rakyat juga jadi korban. Dan persoalan-persoalan yang ada hari ini, beras langka, semua serba mahal, mau impor beras saja juga susah. Apalagi ada proses kecurangan-kecurangan di dalam pemilu yang begini rupa, ya menurut saya ini juga akan membuat situasi kita juga tidak akan berangsur membaik dalam waktu yang sangat cepat. Selama trust publik itu tidak bisa kita dapatkan terkait dengan demokrasi kita hari ini, maka selama itu pula kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang tidak ringan. Dan kita berharap agar proses ini dipercepat, agar ada kepastian dalam konteks pemilu ini, dan segera bisa menata ulang apa yang menjadi bagian dari kebutuhan mendasar kita. Yang harus diingat bahwa demokrasi itu sesungguhnya esensinya itu adalah kekuasaan rakyat. Maka tidak boleh ada si penguasa itu memposisikan diri mewakili rakyat secara sepihak. Mesti dilihat secara utuh bahwa rakyat kita ini masih banyak yang berkebutuhan, yang itu harus dipikirkan. Jangan hanya berpikir soal kekuasaan ansih, tapi berpikirlah soal kelangsungan hidup rakyat, kelayakan hidup rakyat, dan kebahagiaan rakyat. Saya kira itu ya. Jadi tetap suggest-nya Bu Mega untuk menarik menteri-menterinya ya, tetap ya Mas ya. Iya. Jadi gini, saya nambahkan sedikit tadi mengenai soal pangan tadi itu. Sebetulnya ini kan memang satu manajemen yang diciptakan untuk menciptakan ketergantungan yang besar kepada negara, bahwa ini hanya negara yang bisa menyelesaikan. Sebetulnya harga naik langka itu nggak mungkin negara nggak bisa menyelesaikan.
Wong itu Hmm. semuanya negara tahu, pasti tahu lah, masa nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya ini masih dibilang langka, harga naik, ya itu kalau menurut hemat saya sih ini hanya manajemen untuk menciptakan ketergantungan yang besar kepada negara. Jadi kalau tidak saya, nggak bisa nih, maka dukunglah Hmm. saya. Kira-kira begitu. Jadi Hmm. eh, buat saya ini memang diciptakan untuk melahirkan ketergantungan terus gitu. Ya, Ketergantungan inilah. yang tidak perlu gitu ya. Iya gitu. Bagaimana ada yang semut sembunyi pun bisa dicari kok. Masa beras Hmm. yang segitu banyaknya nggak bisa dicari, langka dari mana gitu. Itu Hmm. buktinya kasus minyak ya kan, minyak kebongkar semuanya. Kalau negara ini mau, mana sih yang nggak bisa? Oke. Bisa itu. Negara punya infrastruktur yang detail kok dari hulu sampai hilir. Masa nggak bisa? Jadi itu Kira-kira tidak begitu. menjadi halangan untuk Ibu Mega menarik menterinya gitu kira-kira ya Mas Iya, Rui dan gitu. Mas Rafiq. Ya, 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 setuju itu. Oke. Oke, makasih banyak Mas Rui Alfaruk dan Ya, Mas bisa. Ahmad Rafiq. Ini cukup Ya. panas ya guys ya, sarannya untuk Ibu Megawati menarik menteri-menterinya. Ya mudah-mudahan kalau memang itu yang terbaik untuk memperbaiki demokrasi kita ya, mudah-mudahan itu terjadi. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak guys kalau Bu Mega sebaiknya menarik saja menteri-menterinya, dan apapun yang terjadi kita doain ya guys. Semoga nih elit-elit di atas tetap solid walaupun banyak perbedaan dan banyak masalah, supaya ekonomi kita jangan sampai jadi sulit gitu ya guys ya. Jangan lupa komen ya guys. Sampai ketemu lagi. Bye guys. Ya.